Perry? We have orders, Jules. Run. Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, bersama saya Gunawan. Kali ini kita akan menceritakan alur film dari Warm Bodies. Untuk itu, jangan lupa subscribe ya guys. Dan klik tombol lonceng di kanan atas agar kamu bisa mendapatkan update film terbaru dari kami. Film ini dirilis pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Nicholas Hoult, Teresa Palmer, Rob Corddry, Dave Franco, dan lain-lain. Film ini disutradarai oleh Jonathan Levin. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja yang masih duduk di semester 1 di Universitas Andalas Padang. Namun, pria ini sudah keburu jadi zombie. Sebut saja namanya R, karena dia hanya bisa mengingat nama depannya saja. Dia tidak bisa mengingat seperti keluarganya siapa, rumahnya di mana, apa pekerjaannya, bahkan dia tidak mengetahui siapa pacarnya. Yang anehnya, R malah jatuh hati pada seorang manusia yang bernama Julie. Diceritakan setelah 8 tahun wabah ini menghancurkan dunia. Orang-orang yang terkena wabah zombie dan orang-orang yang tidak terkena wabah zombie dipisahkan oleh tembok pemisah. R yang tinggal di sebuah bekas pesawat memiliki seorang sahabat yang sudah seperti kepompong. Kemana-mana berdua, makan berdua, nyari mangsa berdua, bercerita pun mereka selalu berdua, walaupun mereka hanya saling menggerutu dan menatap aneh. Di bandara tersebut juga ada sebagian zombie yang berevolusi berbentuk sangat mengerikan. Mereka mengupas kulit mereka sendiri sehingga berubah menjadi seperti tengkorak. Mereka disebut zombie bunny. Ketika mereka lapar, mereka akan memakan apa saja yang ada di depan mereka. Saat itu, ketika R dan zombie M sudah mulai merasa lapar, mereka mengajak para zombie untuk menuju ke sebuah kota untuk mencari mangsa. Lalu scene beralih ke pemukiman para manusia. Ada beberapa anak muda yang ditugaskan menuju ke kota untuk mencari obat-obatan. Mereka bernama Julie. Julie adalah anak dari Kapten Kolonel Giorgio. Perry adalah pacar dari Julie. Dan di sebelah Julie adalah Nora, yaitu sahabatnya. Ketika Julie ingin memegang tangan Perry menolaknya. Dan ini menjelaskan bahwa hubungan mereka dalam keadaan kurang baik. Di saat yang sama, Kolonel Giorgio memberikan arahan kepada mereka bahwa zombie itu tidak berpikir, tidak berdarah, entah mereka itu ibu atau mantanmu. Mantan. Mereka tidak akan pernah bisa ditolong karena mereka tidak berperasaan dan tidak mempunyai rasa penyesalan. Saat para remaja-remaji tersebut sedang mencari obat-obatan di dalam sebuah rumah sakit, ternyata para zombie pun mencium keberadaan mereka. Nora pun mendengar kehadiran mereka. Akan tetapi, Perry meremehkannya dan tetap menyuruh mereka untuk melanjutkan tugas tersebut. Secara tiba-tiba, Perry beserta teman-temannya akhirnya dikagetkan oleh gerombolan zombie yang berusaha masuk ke tempat mereka. Perry pun memukul R, sehingga R pun terjatuh. Seketika itu juga R terpana melihat kecantikan Julie yang sedang menembaki para zombie. R pun bangkit dan ingin menuju ke tempat Julie. Tapi ternyata Perry menembak R dan mengenai pundak kanan R. R pun marah dan berhasil menjatuhkan Perry. R langsung menggigit dan mencabik-cabik Perry lalu memakan otak Perry. Karena dengan memakan otak manusia, para zombie pun akan mendapatkan memori dan kenangan dari manusia tersebut, pikirannya, perasaannya, dan membuat mereka merasa seperti manusia kembali. Di saat itu, R pun merasakan apa yang Perry rasakan. R pun akhirnya dapat melihat Julie dari ingatan Perry. Kemudian R menyimpan sebagian otak Perry di dalam sakunya. Lalu,
R mendatangi wanita cantik tersebut. Dan Julie kaget mendengar R menyebutkan namanya. Curiga dengan zombie lain akan mengincar Julie, R mengoleskan darah ke tubuh Julie dan mengatakan agar zombie lain tidak merasa curiga dengan Julie. Lalu R membawa Julie bersamanya. Nampak Nora temannya hanya bisa terdiam dan membiarkan. Kemudian R membawa Julie masuk ke dalam rumahnya, yaitu sebuah bekas pesawat. Karena Julie terlihat sangat ketakutan, R pun lalu membiarkan Julie sendiri karena menurutnya saat seseorang wanita mempunyai masalah, mereka membutuhkan waktu untuk sendiri. Mari dari Sampai tadi di sini kalian tahu wang nggak main kenapa aja Al tadi membawa mabilas Julie lah badan bersamanya? aku sabun lah banyak di bulu-bulu Al aku menyukai bukan Julie lurus dan bulu Al aku ingin lai. menyelamatkan Julie dari kejaran para Alah zombie. mari le terang yang Karena hari. Julie pasti tidak akan Wang yo selamat tang dari kejaran kau mereka. sudah nama lari jangan. Kemudian R memakan sebagian otak Perry kembali. R penasaran karena ingin melihat kenang-kenangan indah yang dilakukan Perry bersama Julie. Di dalam kenangan tersebut, Perry sedang makan malam bersama Julie dan ayahnya. Ayah Julie melarang Perry bekerja dan ikut serta dalam pembangunan tembok pembatas dan meminta Perry untuk bergabung bersama dengan ayahnya untuk membangun konstruksi di luar tembok pembatas. Kemudian Julie dan Perry akhirnya pergi keluar dari pembatas tembok tersebut melalui sebuah jalur rahasia. Ketika sampai di tempat ayahnya, ternyata ayah Perry dan semua teman-temannya sudah menjadi zombie. Mereka pun langsung mengejar Perry. Lalu Julie pun langsung menembak kepala ayah Perry tersebut, dan ini mengundang reaksi dari para zombie lainnya. Dari kenangan tersebut, R jadi mengetahui kenapa Julie sangat takut terhadap dirinya. Saat R kembali menuju rumahnya, dia melihat Julie sangat ketakutan dan memegang sebuah pisau. Untuk mengurangi rasa ketakutan Julie, R memberikan sebuah selimut kepada Julie. Julie pun kaget melihat R menyelimutinya. Lalu R menyalakan musik agar dia bisa menetralkan kembali perasaan Julie terhadapnya. Kemudian R berbaring di sebuah kursi pesawat. Dan tidak disangka, kejadian-kejadian tersebut memicu gerak dari jantung R yang telah lama mati. Keesokan harinya, Julie merasa lapar dan meminta R untuk mencarikannya makanan. Dan ternyata ini merupakan akal-akalan dari Julie agar dia bisa kabur dari R. Sewaktu dia berlari, ternyata para zombie sedang berkumpul dan curiga dengan adanya bau dari manusia. Julie pun bersembunyi di balik roda pesawat. Dan lagi-lagi, R kembali datang menyelamatkan Julie. R pun melumuri wajah Julie dengan darah agar para zombie tidak dapat mencium kembali bau dari manusia. Di kondisi yang sangat menegangkan ini, R menyuruh Julie untuk berpura-pura berjalan layaknya seorang zombie. Dan mereka pun berhasil berjalan di tengah-tengah para zombie tersebut dan kembali menuju rumah R. Sambil menatap R, Julie bingung sebenarnya R ini makhluk seperti apa, karena sifatnya yang berbeda dengan para zombie lainnya. Kemudian R meminta Julie untuk tetap bertahan bersamanya dalam beberapa hari ke depan, sampai keadaan benar-benar aman. Selama beberapa hari tersebut, mereka bersenang-senang sambil membawa mobil dan mengelilingi bandara. Dan Julie pun sempat mengajarkan R untuk mengemudikan mobil tersebut. Mereka mendengarkan musik, bergaya dengan memakai kacamata, menari bersama, dan melakukan hal-hal lainnya. Di saat Julie mulai tertidur, R pun memakan potongan otak yang terakhir karena dia ingin melihat kembali kenangan apa yang tersisa dari memori Perry tersebut. Karena otak itu sudah mulai membusuk, R memuntahkan otak itu kembali, dan kenangan yang dia lihat pun adalah kenangan buruk, di mana dia melihat dirinya sedang memukul dan memakan Perry. Lalu dia menoleh ke belakang, dan ternyata Julie berhasil kabur dari pesawat tersebut, dan dia mendapati Julie sedang dihadang oleh teman-teman zombinya. Julie pun melawan dan memukuli para zombie tersebut, sampai R pun datang menyelamatkannya.
Kejadian ini ternyata mengundang amarah dari zombie bunny, dan mereka mengejar R dan Julie hingga keluar bandara. Dan tidak disangka, zombie M akhirnya menyelamatkan mereka dan menabrak para zombie bunny tersebut. Zombie M pun membawa mereka ke sebuah mobil dan menyuruh mereka untuk kabur dan keluar dari bandara itu. Setelah mereka pergi, M kembali ke bandara. M pun melihat sebuah gambar seorang laki-laki sedang memegang tangan seorang perempuan. Ternyata itu memicu ingatan memorinya yang lalu sewaktu dia menjadi manusia, dan ternyata itu juga dialami dan dirasakan oleh zombie lainnya. Mereka pun merasakan hal yang sama kalau ingatan mereka yang lalu mulai kembali lagi. Kejadian ini ternyata dilihat oleh para zombie bunny, dan ini membuat mereka curiga dan marah. Karena sedikit demi sedikit jantung para zombie mulai bergerak dan hidup seakan seperti manusia normal. Mereka akhirnya berhenti di sebuah rumah kosong dikarenakan hujan mulai lebat. Di sana R mulai mengakui kepada Julie bahwa dialah yang membunuh pacarnya Perry. Julie pun memakluminya, dan dia berharap kalau R bukanlah yang membunuh pacarnya. R nampak sangat menyesali perbuatannya, dan tidak disangka kalau dia sudah bisa mulai untuk tidur. Karena selama ini setiap para zombie tidak akan pernah bisa tidur. Keesokan harinya, Julie ternyata kabur dari R. R pun merasa sedih. R ingin kembali ke bandara tempat dia berasal. Julie pun kembali ke pemukiman manusia, bertemu dengan ayahnya, dan dia mengatakan bahwasanya dia baik-baik saja. Di tengah perjalanan, R bertemu kembali dengan M beserta para zombie lainnya. Zombie M menyambut kedatangan R dengan memeluknya. M mengatakan kalau para bunnies sedang berusaha mengejar dan mencari R dan Julie. Kemudian M mengatakan kalau tadi malam dia mulai bermimpi dan mengingat ibunya. Musim panas, krim, gandum, dan seorang gadis. R mengatakan kalau dia mulai berubah. Dan dengan peristiwa ini, R ingin sekali memberitahukan kepada Julie bahwasanya para zombie sudah mulai berubah kembali. Zombie lain pun mendukung keputusan R dan ingin membantu R agar bisa bertemu dengan Julie. Untuk menemui Julie, R berusaha mengingat jalan masuk melalui pintu rahasia yang dia dapat dari ingatan Perry. Kemudian, R pun akhirnya sampai di tempat karantina para manusia. R ingin memberitahukan kepada Julie bahwasanya zombie bunny akan menyerang kediaman mereka. R sampai di kediaman Julie. Julie dan Nora pun kaget dengan kedatangan R. Lalu mereka berusaha mendandani R agar manusia tidak tahu akan keberadaannya di sana. R ingin menemui ayahnya Julie karena dia ingin menyampaikan bahwasanya para zombie sudah mulai berubah dan para bunny sedang mengejar keberadaan mereka. Di saat R, Julie, dan Nora menuju markas ayahnya, ternyata nampak para tentara sedang bersiap-siap untuk melakukan perang melawan para zombie. Karena mereka mendapat informasi bahwasanya para zombie dan bunny sedang menuju markas mereka. Akhirnya mereka pun bertemu dengan ayahnya Julie. Julie dan R mengatakan kalau para zombie mulai berubah dan mereka mulai hidup kembali. Akan tetapi ayahnya Julie tidak begitu saja mempercayainya, dan dia menodongkan pistol ke kepala R. R dan Julie pun berhasil kabur karena Nora mengancam akan menembak ayah Julie tersebut kalau mereka tidak dilepaskan. Karena rencana mereka gagal, R dan Julie pun kabur melalui pintu rahasia kereta bawah tanah untuk menuju para zombie. Saat mereka masuk, ternyata kawanan para zombie pun sudah menunggu kedatangan mereka. Mereka ingin membantu manusia dalam menghadapi pertempuran melawan para bunny. Tidak disangka, ternyata kawanan para bunny sudah berada di atas atap kaca bawah tanah tersebut. Mereka pun berhasil memasuki kumpulan para zombie itu. Dan akhirnya terjadilah pertempuran antara mereka. Zombie M pun menyuruh mereka lari. Dan di saat mereka lari, ada 3 tentara sedang menghadapi para zombie bunny. Dan mereka dikagetkan bahwa seorang zombie datang menolongnya.
R dan Julie pun akhirnya dikepung oleh para bani. R pun berhasil melarikan diri melewati sebuah pintu yang ternyata pintu itu merupakan jalan buntu. Mereka pun harus melompati dan menuju ke sebuah kolam berenang. Saat R dan Julie melompat, R pun tidak sadarkan diri. Saat Julie menyelamatkannya, akhirnya R pun tersadar dan Julie melihat bola mata R kembali normal seperti manusia biasa. Di tempat yang berbeda, pasukan Kolonel Georgiou telah sampai di bawah tanah tersebut. Mereka pun kaget melihat para zombie sedang bertarung melawan zombie Bonis. Mereka bingung siapa yang seharusnya mereka tembak. Zombie M pun mengatakan Bonislah yang harus mereka serang. Kemudian, saat R mulai kembali normal, ternyata Kolonel Georgiou datang bersama dengan pasukannya dan dia menembak bahu kiri R. Betapa kagetnya Kolonel beserta para tentara tersebut melihat R yang sedang berdarah, karena pada dasarnya zombie tidaklah mengeluarkan darah. Dan akhirnya Kolonel pun membantu dan melepaskannya dan memberitahukan kepada pasukannya kalau para zombie sudah mulai berubah. Pada akhirnya para zombie pun bisa bersatu dengan manusia dalam menghadapi para bani, dan mereka pun berhasil membunuh dan memusnahkan semua bani. Dan setelah mereka bergabung, mereka akhirnya bisa menata kehidupan kembali seperti manusia normal. Mereka berbaur dan bisa bermain bersama. R yang sudah menjadi manusia normal akhirnya menjalin cinta dengan Julie dan diakhiri dengan memperlihatkan tembok yang dihancurkan. Akhirnya tamat. Ending yang sangat mengencrutkan. Jadi pesannya adalah jangan pernah lupa membantu ibu di dapur. Dukung terus channel Korn 21 ya. Dan jangan lupa tinggalkan jejaknya di like, comment, dan subscribe agar Mimin bisa mengganti duit mama yang dipakai untuk beli kuota internet. Terima kasih. Bye.